Ketemu lagi kita dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya, mana ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa yang doa dimulai. Selanjutnya untuk membakar semangat kita, ya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan bagi kita. Sudah siap ya? Sudah siap? Siap. Semangat lagi! Lagi, luar biasa. Benar, Anda masih pusing? Pusing nggak? Kuat nggak? Kalau nggak kuat nanti saya lihat. Kuat nggak? Benar? Panas? Jadi? Kuat. Nanti kalau nggak kuat, sampai anak-anak di ke arah kamera. Iya. Oke. Gambar apa? Garuda? Garuda Pancasila. Di tengah-tengahnya atau di dadanya ada bingkai. Bingkai atau tameng yang berisikan tentang Pancasila atau dasar negara. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan lambang ini atau yang ada di dada ini. Dari sila pertama semua sampai yang ke 5. Kalau kita tarik kejadian-kejadian yang sekarang terjadi, kalian sering lihat berita gitu, misalnya di ya, entah itu di TikTok atau di WhatsApp, melalui WhatsApp atau melalui Instagram, ataupun bisa jadi berita-berita di TV. Ada nggak kalian menonton berita tentang yang berhubungan dengan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang pernah melihat tayangan mungkin baru-baru ini? Entah itu misalnya
membiasakan diri atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya berita apa yang masih hangat-hangat? Pernah nonton 86? Nah, masih sering ya? Kayaknya masih ada tayangan itu 86 ya? Ya. Biasanya tayangan 86 itu menceritakan tentang apa? Atau menayangkan tentang apa? Kriminal, tak? Tawuran, terus apa lagi? Narkoba, judi, balap liar, sabung ayam, miras. Ya. Nah, kalau kalian sering lihat itu adalah salah satu penyimpangan atau kebalikannya dari membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tadi sudah disampaikan. Ini ada tayangan video dulu ya. Anda lu masih oke? Paling oke. Ngantuk. Mau istirahat di kan? Nanti kalau memang nggak kuat apa-apa. Oke, sudah siap ya? Kalau gitu. Pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sikap tolong-menolong antar sesama. Malah aku bisa jatuh. Susah berapa tuh? Tua bale, aduh mami. Ya ampun, bantu Indra, bisa. Indra, itu lagi. Yang ini ya Pak? Yang Indra. Terima kasih Adi. Hebat sekali kayak gini. Iya Kak, sama-sama. Bisa kok, bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Itu mana nih? Ada yang pecah. Oh iya deh. Karena adik-adik sekolah kakak, kamu terima ya untuk jajan. Wah, kalau turun lebih baik. Iya, masa Kak? Lagi batuk. Namanya Cacan. Jangan begitu. Adik-adik sekolah kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Saya sama. Hati-hati ya kak. Kedua, Tayangan pertama yang bisa diambil. Membantu sesama manusia. Itu toleransi Pak. Toleransi, kenapa bisa dikatakan toleransi? Tadi satunya puji Tuhan, satunya apa gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi abang-abang kan puji Tuhan ya? Iya, Pak. Berarti beragama apa? Kristen, Katolik. Kalau si sarananya Islam. Jadi di situ ada toleransi. Walaupun berbeda agama, tapi tetap saling menolong. Jadi menolong tanpa membedakan apapun ras, Nggak rasis tadi Pak. Iya, nggak rasis. Itu. Anak kecil aja bisa kayak gitu, apalagi kalian, ya kan? Betul nggak? Kita lanjut. Yang kedua apa? Berdoa sebelum makan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. berdoa sebelum makan sesuai dengan kepercayaan. Jangan makan dulu ya, dulu. Kita makan waktu. Kemudian berdoa. Sedangkan Presiden melipat kekuatannya dan menunjuk sambil berdoa. Teknik sementara itu bagus merampaikan kekuatannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Ketiga, gotong royong. Sedang apa? Oh, ini naruh beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung.
jembatan dan pindah rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaan yang masing. Tapi emang ada gotong rumah. Sebelum bisa dilakukan di sekolah ya. Mungkin kalian yang mau hotel nanti ketika siang nanti atau beli di koperasi berdua bareng-bareng makan kumpul tanpa merasa berbeda ya. Yang kedua apa? Yang ketiga gotong. Tadi apa kebiasaan gotong royong yang ada di Bangun Indonesia? jembatan. Bangun jembatan. Rumah. Di daerah mana itu yang mengumpulkan beras? Jawa Barat. Jawa Barat. Namanya apa? Pak? Re? Ada yang dari Jawa Barat sini? Ah, mungkin. Oh, nggak tahu. Di Krama tinggal di Pak daerah Tangerang. Tadi di Jawa Barat ada Pak Relek namanya ya kan? Pak Relek. Jadi mengumpulkan beras ke rumah-rumah warga, nanti dikumpulkan dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Terus tadi apa? Menggotong rumah dulu, gotong rumah, mau pindah rumah dia digotong bareng-bareng. Pak, Hasan. Ya. Tapi kalau gotong rumah dari Tangerang ke Bandung gimana, Pak? Di tempat-tempat dulu bisa saya dulu baru diangkut, maka Lego. habis itu baru dipindahkan. Tapi biasanya kalau orang dulu itu memindahkan rumahnya itu nggak jauh, masih sekitar kampung. Ya paling pindahnya ya sekitar 10 meter atau 20 meter nggak jauh. Nggak mungkin kalau dari Tangerang ke Banten. Rumahnya nggak nyampe, orangnya ya tinggal jadi. Dan keempat apa? Toleransi antar agama sama bayangannya juga. Malam itu kami duduk bersama di puncak gunung memantau indahnya langit malam yang dihiasi cahaya bintang-bintang. Zah, kamu tahu gak? Selama ini kita bisa barengan gini sama kayak lagi ngeteh loh. Loh, kok bisa? Gimana tuh? Ya, kayak kita ini loh lagi ngeteh. Kita ngeteh bareng nih. Tapi aku gak boleh kan ngeteh kamu. Apalagi nambahin gula ngeteh kamu. Nah, selama ini kita juga begitu loh. Kita sama-sama punya agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kita tetap berbarengan gini kan, sama kayak ngeteh tadi. Kita cukup bareng-bareng aja. Gak boleh loh kalau aku ikut campur ke agama kamu. Apalagi sampai musik, itu nggak bisa. Nah, inilah yang dinamakan toleransi antar umat beragama. Kata waktu sih gitu. Yang keempat, paham maksudnya? Toleransi antar umat beragama. Kenapa dianalogikan dengan mengetek? Ayo. Karena yang satu suka misalnya kayak suka manis dan yang satu suka teh tawar, terus kalau yang manisnya itu aja nggak boleh kayak Kayak bubur sih, ada bubur sama nggak diaduk. Yang satu inginnya buburnya nggak diaduk, satu ingin buburnya diaduk. kopi hitam dengan kopi Katanya dia gitu dia pengen nyampur kolornya, tapi yang dia itu pengen iya kak ini saya Pak. Paham nanti ya? Jadi kita nggak boleh campur tangan dengan kepercayaan orang lain, dengan teman. Ya udah kayak kita ngeteh aja atau kita makan. Yang satu mau makan apa, silakan makanannya. Yang satu lagi mau makan apa, makan chicken. Yang satu mau makan ayam geprek, silakan. Sama-sama ayam kan? Tapi cuma beda apanya? Cara atau cara mengolahnya, penyajiannya beda. Begitupun agama di Indonesia, kita harus saling tolong. Gak boleh kita misalnya, ada orang apa beragama apa, misalnya agamanya beda sama saya, terus dibully, dijelek-jelekan, nah itu nggak boleh. Sama aja tadi kalian tidak memahami video yang tadi yang terakhir. Walaupun beda kita bisa saling gandengan kok. Ya bukan berarti saling menyayanginya itu dalam hal yang lain lagi. Tadi saling menyayanginya antara teman, kan? Saling menyayangi sebagai warga negara Indonesia. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Sampai aja. Terima kasih soalnya. Pulang mana?
untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Nah, sini kalian akan melakukan diskusi. Nah, yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian diskusikan permasalahan mengenai faktor-faktor yang menghambat kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Konkret sesuai dengan kehidupan nyata. Konkret, kelihatan. Kayak saya ngeliat kamu nih. Konkret kan bentuknya, kan matanya 2, alisnya 2 juga, rambutnya banyak, telinganya 2. Konkret, sesuai dengan kehidupan sehari-hari nyata. Jadi selanjutnya berilah contoh konkret untuk mendukung pendapat kelompok. Setelah itu presentasikan hasilnya di depan kelas. Sudah selesai? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 sudah selesai. Kalau gitu sambil menanyakan kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 nih, katanya sudah selesai. Buat di tempat aja, nggak apa-apa di tempat. Di depan. Di depan boleh. Silakan dipresentasikan. Ditemenin sama Anda. Nggak mau cuma satu. Faktor-faktor yang menghambat itu apa aja? Ini banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih keras lagi biar kedengeran. Faktor-faktor yang faktor-faktor yang menghambat kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang pertama, nomor 1, keegoisan siswa. Contoh konkret, siswa tidak mau mendengarkan orang lain saat tugas kelompok. Cara penyelesaiannya mengadakan musyawarah. Musyawarah saat tugas kelompok yang jelas. Mengadakan musyawarah saat tugas kelompok. Faktor yang kedua adalah menyala pembelajaran atau penjelasan dari guru. Contoh konkretnya adalah saat mengobrol saat guru menjelaskan. Cara penyelesaiannya itu siswa diberitahu tentang etika dan untuk menghargai guru. Nomor 3 adalah kesenjangan ekonomi. Contoh konkretnya adalah siswa memiliki kondisi ekonomi siswa lain yang kurang darinya. Cara penyelesaiannya itu memberitahu siswa untuk tidak menghina orang lain dan belajar untuk menghargai kondisi orang lain. Juga berteman tanpa memandang kekurangan. Boleh bahasa kita. Ya. Kelompok lo sudah selesai tadi ya. Ada 3 faktor yang ditemukan oleh kelompok 2 tadi. Nah, untuk kelompok lain, apakah sudah ada yang selesai lagi? Ya, bagus sekali tadi nih. Pemaparannya dari faktornya, keegoisan siswa, terus menyela pembelajaran atau mengobrol saat pembelajaran ya. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Untuk penyelesaiannya ya, sangat bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya silakan kelompok yang lain. Mungkin ada yang sudah selesai, sudah siap dipresentasikan. Oh, ada yang sudah satu juga nggak apa-apa. Berapa? Jangan pocong. Masih ada?
kelompok yang lain? Ada yang sudah selesai satu misalnya? Boleh sambil presentasikan dulu. Kelompok 2, kelompok 1, mana kelompok 1? Ya coba, salah satunya aja nggak apa-apa. Boleh berdiri di situ aja atau mau ke depan? Berdiri ya. Oke, tolong didengarkan. Contoh konkretnya adalah siswa mengganggu teman yang sedang beribadah. Cara penyelesaiannya adalah membuka siswa itu untuk bertoleransi kepada teman sesamanya. Tepuk tangan kelompok 1 tuh. Kelompok berapa yang sudah siap? Tidak apa satu aja dulu. Satu dulu nggak apa-apa disampaikan. Bentar. Kelompok 3, 4. Masih OTW. Apa? Coba pokoknya apa? Boleh video kali ya sama orang lain. Contoh konkretnya apa? Ini menghina. Coba diskusikan. Contoh konkretnya. Yang enggak ya, yang kalian ini ya, kayak pernah rasain atau lihat jadi rasakan. Mungkin cerita dari temannya. Dia pernah diapain sama contoh kan? Siapa? Apa? Sini aja. Gitu dong. Ada kesulitan atau kemudahan? Nggak mudah, nggak sulit, berarti bisa ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Silakan dicoba diungkapkan apa yang sudah dibuat. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 coba. Silakan. Siapa? Oh ya, kelompok 4. Oke, kelompok 4 duluan. Silakan berdiri. Kendra. Ini apa di mana, Pak? Boleh di sini. Biasa dilihat ini. Foto yang menggambar kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Konstitusikan atau agama. Contoh konkret bagian memilih manusia yang berdasarkan ilmu Betawi. Kok agama tak boleh tahu? Cara penyelesaian dengan cara menghargai anak suku yang lain dan agama. Faktor perbedaan antar pendapat. Konkret tidak menghargai pendapat kelompok. Cara penyelesaian. Ini cara menyelesaikan pendapat orang masing-masing kelompok dan kemudian musyawarah ulang. Cukup. Nah, tepuk tangan kita Pak. Tadi ada apa? Salah tulis. Salah tulisnya gimana? Secara agama berarti
Jadi bukannya salah ini karena salah tulis. Sebenarnya udah benar gitu jawabannya apa. Ya, terima kasih koreksinya. Selanjutnya siapa? Oke, kelompok dua. Tiga. Ya, lanjut kelompok 3. Siapa yang mempresentasikan? Pencerobohan siswa. Contoh konkretnya, meninggalkan barang pribadi yang harusnya tidak digunakan. Cara menyelesaikannya, mengingatkan kepada orangnya untuk tidak meninggalkan barangnya. 2. Berkelahi. Kesalahpahaman yang Contohnya dilantang lagi. contoh konkretnya kesalahpahaman yang seharusnya bisa diselesaikan secara dewasa tanpa berkelahi. Cara menyelesaikannya lebih dewasa dalam bertindak kepada sesuatu masalah. 3. Kemalasan siswa. Contoh konkretnya, tidur di saat pelajaran dan tidak mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Cara menyelesaikannya, menasihati murid yang tertidur agar tidak mengantuk dan memperhatikan. Sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 5. Yang apa ya ada aja. Yang ada aja. Faktornya adalah tidak menghargai satu sama lain. Contoh konkretnya, Tidak menurut kita ketika ada yang berbicara juga salah satu untuk dari lagi diskusi ya. Oke, lanjut. Aura. faktornya tidak menghargai satu sama lain. Konkretnya, dominan jabatan sendiri. Cara menyelesaikannya harus ada menangnya di satu pendengaran dan cara saling harus. Tepuk tangan berkelompok 5. Demikian untuk diskusi kita hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu menerapkan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa kesimpulannya yang bisa kita tarik? Atau kalian mungkin ada Anda kira-kira apa kesimpulannya? Boleh berdiri sambil berdiri. Mikir dulu Pak. Oh, oke, saya tunggu. Ya, kira-kira apa kesimpulannya dari pada kita hari ini? Sebenarnya kalau nggak belajar ini juga setiap hari kita juga melaksanakan nilai-nilai Pancasila Pak. Nah, kenapa? Ya kayak ngebantu teman, habis itu ngebantu dia belajar apa-apa kan itu kan udah ini kok udah kayak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ada lagi? Udah sih banyak. Oke. Tepuk tangan buat Anda. Nah, jadi sebenarnya tanpa saya jelasin pun kalian udah paham sebenarnya. Tapi kan di sini membiasakan. Nah, kata-kata membiasakan inilah yang harus naik level. Kita mungkin sering melakukannya, tapi kita nggak sadar apakah itu betul dari pembiasaan, dari nilai-nilai Pancasila, perilaku saya sesuai enggak? Nah, tadi kan kita sudah berdiskusikan tuh kalian tentang faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar sekali kata Anda, sudah sering kita lakukan, tapi apakah sudah terbiasa? Sudah sesering apa kita melakukannya? Coba kembalikan lagi kepada diri kita. Karena pembiasaan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan di sekolah, di rumah, masyarakat, berbangsa dan negara. Kalau masih ada hal-hal yang kadang menyimpang atau tadi tidak sesuai, ya faktor-faktor yang tadi itu, misalnya siswa tidak bertoleransi, terus tidak menghargai, malas, faktor-faktor apa yang menyebabkan
menyebabkan siswa itu tidak sadar tentang nilai-nilai Pancasila. Hasan mengajak kepada kita semua, yuk kita biasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau sudah terbiasa, saya yakin di rumah maupun di sekolah aman, damai, dan tentram dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Paham semuanya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Jadi kesimpulannya sudah paham ya. Pak Rasa sekali lagi pasal apresiasi untuk yang sudah mempresentasikan semuanya nilainya. Untuk pertemuan kali ini Pak Hasan cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf karena setelah ini masih ada pelajaran berikutnya ya. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.